metode belajar atau gaya belajar itu utamanya itu ada 3, dikenalnya dengan VAK. Jadi apa namanya, gaya belajar itu dikenalnya adalah V untuk visual, A untuk auditori, dan K untuk kinestetik. Tetapi semakin berkembang ke arah sini, karena proses belajar itu apalagi untuk ibu-ibu muda sekarang itu banyak sekali anak-anak dari kecil itu udah diproses dengan baik ya untuk dikenalkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia luar, maka ditambahi T. T-nya adalah taktil. Jadi V untuk visual, A untuk auditori, dan K untuk kinestetik, kemudian T-nya untuk taktil. Nah, P sendiri visual itu kan penglihatan. Nah, memang kalau kita ngomongin soal pendidikan yang ada di sekolah gitu ya, yang sudah mengarah kepadanya pendidikan formal, memang kita hanya bisa mengoptimalkan visual, auditori, dan kinestetik. Untuk taktil agak kesulitan. Kenapa? Karena jarang sekali terjadi proses-proses yang melibatkan sensori motori lebih lanjut, terutama untuk motorik-motorik halus, untuk mengembangkan seorang anak untuk bisa belajar mengenai apa informasi yang didapatkan gitu ya. Pertama, visual. Visual itu adalah kemampuan seseorang untuk belajar dengan cara melihat gitu ya. Nah, biasanya media belajarnya itu dalam bentuk buku, gambar maupun video. Sehingga ketika guru di depan menjelaskan, orang-orang dengan proses belajar visual atau gaya belajar visual, mereka kan cenderung memperhatikan, melihat dan memaknai. Misalnya ketika ibunya bilang menekan, itu ibunya tuh ngotot, mukanya tuh ngotot misalnya seperti itu. Jadi dia cenderung memaknai hal tersebut dari apa yang dia lihat. Nah, orang-orang visual ini pertama mereka jauh bisa membaca peta, misalnya seperti itu ya. Kemudian mereka tuh gampang untuk mengingat hal-hal yang berkaitan dengan apa yang mereka lihat gitu. Kemudian kayak misalnya mereka juga cukup ingat ataupun paham dengan, oh aku bacanya tuh di halaman 24 kemarin, misalnya seperti itu. Jadi memaknai hal-hal yang berkaitan dengan apa yang mereka pelajari itu berdasarkan apa yang mereka lihat. Nah, untuk media belajarnya memang di sini penggunaan buku, kemudian gambar, dan juga video. Nah, ini memang untuk orang-orang dengan gaya visual gitu ya, kita perlu sadar dulu, kita tuh tipe orang yang seperti apa ya. Saya tuh lebih aware dengan informasi-informasi yang saya dengarkah, atau lebih aware dengan informasi-informasi yang saya lihatkah, atau hal-hal yang saya kerjakan, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah 3 kunci utama untuk kita bisa mengenali yang mana yang sebenarnya menjadi gaya belajar kita gitu. Kayak misalnya saya tuh adalah orang yang mudah ingat dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Saya jarang bisa baca peta, tapi setelah semakin ke sini saya menyadari bahwa ternyata saya itu nggak cuma totally auditory, mungkin juga di-compare dengan kinestetik. Karena saya itu setiap belajar saya tuh suka menggerakkan badan saya. Saya coba untuk apa ya, kalau ngomong badan saya selalu gerak-gerak. Nah, jadi saya membutuhkan adanya auditori dan kinestetik untuk bisa memproses informasi dengan lebih optimal. Jadi tidak selalu kita salah satu aja, tapi bisa di-compare antara satu dengan yang lain, gaya belajar satu dengan yang lain. Nah, ada orang-orang yang cenderung ingat dengan kata-kata kasar orang lain, misalnya gitu ya, atau ingat dengan kata-kata penting yang disampaikan oleh orang lain. Bisa jadi metode belajarnya atau dia adalah tipe orang dengan gaya belajar auditori. Kenapa? Karena dia cenderung mudah mengingat apa yang disampaikan oleh orang lain. Nah, orang dengan metode belajar atau gaya belajar auditori biasanya akan optimal ketika dia bisa berdiskusi sama orang lain pada saat belajar. Atau misalnya media belajarnya cuma buku nih, gimana cara orang auditori untuk bisa mengoptimalkannya? Bukunya ketika dibaca harus disuarakan, jadi nggak ada ceritanya cuma dilihat aja sambil dibaca di dalam hati, itu nggak bisa. Mereka harus mendengar suara untuk bisa merekam hal tersebut. Nah, ketika sudah bisa direkam, informasi itu akan masuk dan bisa dia proses dengan baik. Jadi mau tidak mau, pembelajar dengan tipe auditori gitu ya, itu harus bisa menyuarakan apa yang dia pelajari ketika orang lain tidak menyuarakannya. Makanya kalau misalnya orang auditori ikut webinar gitu ya, mereka nih bisa aja off cam tapi mendengarkan dengan seksama di belakang laptopnya gitu ya. Atau mungkin mereka tuh cenderung untuk memaknai informasi-informasi yang agak sulit itu dengan dilakukan, misalnya seperti itu. Nih kalau dulu ada adik-adik di sini atau teman-teman di sini yang pernah ikut bimbel misalnya gitu ya, di tempat bimbingan belajar itu mereka tuh bisa membuat pemaknaan gitu ya, kayak misalnya saya ingat banget dulu waktu menghafalkan apa namanya, nomor atom itu loh, yang di kimia gitu ya. Kan ada H, golongan 1, golongan 2. Nah, itu dikasih pemaknaan gitu ya. Lina kawin misalnya gitu. Nah, itu diberi pemaknaan itu sangat amat berkesan untuk orang auditori. Gitu. Itu akan mudah menjadi proses yang mudah bagi dia untuk bisa memaknai sebuah informasi dengan lebih baik gitu. Kemudian yang ketiga ada metode belajar kinesori.
ada metode belajar kinestetik. Nah, namanya aja kinestetik, itu berarti menggunakan gerakan pada dasarnya. Nah, gerakan di sini orang dengan kinestetik, kalau misalnya di usia SD, kita bisa lakukan praktikum atau role play gitu ya, bermain peran misalnya gitu. Oh, ini main drama, bermain peran. Terus kemudian ada misalnya ujian-ujian praktek sederhana ataupun praktik-praktik sederhana misalnya untuk menanam kacang hijau dan lain sebagainya. Nah, itu memerlukan gerakan ya. Kita kita apa namanya belajar dengan melakukan gerakan. Tapi ketika sudah usia SMP, SMA kadang kan seringkali tidak banyak apa namanya proses-proses belajar, apalagi kuliah tidak banyak proses-proses belajar yang harus menggunakan apa namanya bentuk praktikum gitu. So kalau misalnya saya anak sastra Mbak, gimana dong? Saya tuh nggak bisa nih belajar dengan tipe kinestetik karena di sastra kita nggak sama sekali nggak ada praktikum misalnya seperti itu ya. Praktikumnya ya mengajar misalnya seperti itu. Nah, kinestetik ini pada dasarnya orang yang belajar dengan metode kinestetik itu dia harus bergerak selama belajar. Contohnya, dia sambil menjelaskan badannya sambil gerak-gerak. Atau misalnya ketika sambil membaca, boleh sambil pegang-pegang pensil terus digerak-gerakin pensilnya. Nah, itu dia membutuhkan media untuk mengeluarkan energinya nih selama proses belajar. Ada kan orang-orang yang dalam menjelaskan tangannya nggak bisa diem, gerak terus misalnya seperti itu. Terus kalau saya biasanya untuk bisa menghafal informasi atau mengerti suatu informasi ketika saya nggak mungkin bisa untuk menyuarakannya, saya tuh nulis ulang. Nah, menulis itu adalah kinestetik. Jadi saya membutuhkan gerakan melalui menulis. Ada loh orang-orang yang pengen menghafalkan suatu informasi itu dengan cara menulis berkali-kali. Itu medianya adalah kinestetik sebenarnya. Gitu. Jadi intinya adalah mereka bergerak selama proses belajar sehingga difasilitasi dengan gerakan tersebutlah akhirnya orang tersebut bisa mudah untuk memahami informasi yang dia baca atau yang dia sedang cari informasinya lebih lanjut gitu. Nah, boleh sekali untuk gerakan-gerakannya itu disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi diri ya. Misalnya kayak mengingat skoliosis, lordosis, dan apalagi tuh yang masalah gangguan apa namanya tulang belakang gitu ya. Kalau skoliosis tuh gayanya gini. Nah, jadi digerakkan sama dia, coba dipraktekkan sehingga dia bisa mengingat gitu. Nah, yang terakhir itu adalah taktil. Taktil ini sebenarnya adalah proses gaya belajar tambahan ya, karena untuk taktil ini biasanya memang lebih cocok untuk diberikan kepada anak-anak usia dini. Kenapa? Karena biasanya yang pertama, dia butuh memegang, jadi merasakan, meraba apa yang sedang dia pelajari. Contohnya untuk kasus-kasus saat ini, anak-anak usia 3 bulan tuh kan sekarang sudah banyak yang disekolahkan dia entah di preschool gitu ya, atau mungkin di daycare. Nah, mereka dikenalkan akan tekstur pasir misalnya gitu. Usia 3 bulan tuh langsung ditaruh di atas pasir kakinya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengenal perbedaan tekstur, misalnya seperti itu. Terus kemudian nantinya ketika sudah lebih dewasa, mereka dikasih apa namanya mainan tummy time misalnya gitu untuk memegang. Nah, itu fungsinya untuk apa? Memperkuat motorik sebenarnya. Gitu. Jadi kemampuan dia menggenggam, kemampuan dia untuk memegang. Anak usia 3 bulan apakah sudah bisa pegang dotnya sendiri, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah kemampuan taktil sebenarnya. Jadi yang pertama yang dibutuhkan jelas alat gitu ya. Kalau tidak ada alat tidak bisa. Kalau tidak ada pasir nggak bisa kita belajar atau menjembatani anak-anak dengan media belajar taktil. Itu nggak bisa. Kemudian harus ada benda-benda yang sebisa mungkin bertekstur atau punya perbedaan entah itu dari suhu ataupun dari apa ya bentuknya misalnya seperti itu. Jadi ketika anak pegang mainannya, oh ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk balok misalnya seperti itu. Nah, anak memegangnya itu sambil belajar, menyadari bahwa ini terjadi perbedaan bentuk. Ini ada perbedaan bentuk yang harus mereka kenali seperti itu. Dan yang terakhir, proses taktil ini membutuhkan sentuhan. Jadi memang panca indera yang dioptimalkan dalam proses taktil ini adalah ini ya, kulit ya gitu. Sehingga mungkin ini bisa dioptimalkan juga di anak usia dini gitu sehingga nanti motorik halusnya itu bisa berkembang dengan baik.